Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Faktor dan Komponen Pendidikan yang ditugaskan oleh Bapak Saiful Bahri SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Baik, sebelum kita memasuki untuk pembahasan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Alfa Fauziah, yang kedua ada AA Mufaroha, yang ketiga Eli Popi Cahyani, dan yang keempat Aski Ilma Nafia. Baik, selanjutnya kita memasuki untuk pembahasan materi. Sebelum kita menyampaikan materi mengenai faktor pendidikan, sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai komponen pendidikan. Di dalam komponen pendidikan ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai komponen primer dan yang kedua mengenai komponen sekunder. Di dalam komponen primer ini ada 5 poin. Poin yang pertama tujuan, yang kedua pendidik, yang ketiga anak didik, yang keempat metode, dan yang kelima evaluasi. Dan di komponen sekunder sendiri di dalamnya ada 3 poin. Poin yang pertama lingkungan, poin yang kedua media, dan poin yang ketiga sarana dan prasarana. Baik, saya akan menyampaikan mengenai komponen primer untuk poin yang pertama mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ada 4. Tujuan yang pertama adalah tujuan umum, tujuan yang kedua tujuan institusional, tujuan yang ketiga tujuan kurikuler, dan tujuan yang keempat tujuan instruksional. Tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang dirancang secara nasional. Dalam hal ini, Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan menjadi tugasnya untuk diwujudkan. Tujuan kurikuler ialah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikuler pendidikan dalam jenjang tertentu melalui bidang studi dan mata pelajaran tertentu. Tujuan instruksional ialah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar mengajar, yaitu penguasaan materi tertentu. Secara umum, tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Dengan menempuh pendidikan, anak didik diharapkan menjadi manusia yang memiliki wawasan, pengetahuan, mampu berpikir kritis, memiliki karakter dan kepribadian yang baik, dan mampu mencetak anak didik menjadi anak didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Selanjutnya kita memasuki poin yang kedua, yaitu pendidik. Kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan, tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambahkan awalan kata pe di depannya hingga menjadi kalimat pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Hakikat pendidik sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, yaitu anak didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau bisa dikatakan fitrah yang perlu dikembangkan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya kita memasuki poin yang keempat, yaitu metode. Metode di sini ada 2. Yang pertama metode internal materi dan yang kedua metode eksternal materi. Metode internal materi yang dimaksudkan di sini adalah cara penyampaian bahan materi pelajaran yang efektif agar cepat dipahami oleh peserta didik. Jadi, titik tekan metode ini adalah pemahaman materi pendidikan yang meliputi teks ataupun non-teks. Selanjutnya, metode eksternal materi.
Pelaksanaan proses pendidikan tentunya tidak cukup hanya pada pemahaman materi saja. Namun, yang terpenting dan yang menjadi esensi dari pelaksanaan pendidikan tersebut adalah pendemonstrasian dan transformasi pada kehidupan real atau kenyataan. Maka hal ini yang kami sebut dengan sisi eksternal materi yang sangat urgen dalam pemilihan metode penyampaiannya. Selanjutnya kita memasuki poin yang terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi pendidikan itu dapat diberikan pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk, atau suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Secara singkat, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Poin yang kedua yaitu komponen sekunder. Yang termasuk ke dalam komponen sekunder adalah 1. Lingkungan, 2. Media pendidikan, 3. Sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan diartikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu media pendidikan. Media pendidikan atau media pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya bagi penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. 2. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal juga dapat memengaruhi belajar siswa. Dalam hal ini, Syah menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang pertama yaitu lingkungan sosial. 1. Lingkungan sosial pendidikan, yaitu seperti guru atau dosen, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seseorang siswa. Hubungan harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Yang kedua, yaitu lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Yang ketiga, yaitu lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Yang kedua yaitu faktor non-sosial.
1. Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu kuat atau silau, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Yang kedua yaitu faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor materi pelajaran, atau yang diajarkan terhadap siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.